Halo semuanya. Wah, baiklah, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Tapi harap bersabar ya, menunggu responnya karena antri gitu kak. Makasih ya. So kali ini videonya berjudul Perjalanan Cintamu dan Dia Sampai Bisa Bersatu, Union. Wah, kita lihat kayak gimana perjalanan cinta kamu sama dia sampai kalian itu bisa union, bersatu, bisa ketemu mungkin, atau bisa komunikasi ya, bisa bicara. Ada penyatuan kayak gitu. Kita mulai ya. Oke. Queen of Cups. Ada Pisces ya, Cancer, Scorpio. Oke, ini ada yang strong Libra, terus ada Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Cancer di sini lagi ya. Oke, Scorpio, Pisces. Oke, water sign-nya lumayan ya, strong. Ada Libra lagi, Gemini, Aquarius, Taurus ya. Oke. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. So, aku ngelihat ini sebenarnya kalau untuk kamu ya, sampai ke depannya kamu akan tetap sayang sama dia. Meskipun kadang kamu mau sakit hati ingat tingkah lakunya, meskipun kamu ya kecewa, bahkan ada yang benci ya dengan kejamnya dia, teganya dia itu, ya tetap aja besar banget rasa sayang kamu ke dia. Meskipun dia blok komunikasi, atau dia tidak mau lagi bicara sama kamu, atau dia malah memihak ke yang lain daripada kamu yang udah tulus selama ini. Dia gak mau berteman sama kamu di media sosial, tapi tetap aja dia di mata kamu berharga juga gitu. Dalam artian ya besar banget cinta kamu ke dia. Beberapa kalian mungkin merasa ya kayak gimana pun ke depannya dia berkesan buat aku. Mungkin kamu ngerasa ya sejak ada koneksi sama dia, aku bisa sespiritual yang sekarang. Sejak kehadiran dia, sejak koneksi sama dia, aku bisa sekuat sekarang, sesabar yang sekarang. Bahkan lebih ya, aku bisa lebih bijak, terutama lebih spiritual. Jadi meskipun orang ini menyakiti, kamu ngerasa ya dia berharga juga sih, pengalaman yang berharga. Gitu. Bahkan beberapa kalian ini kamu bisa dealing sama yang lain. Ada sebenarnya yang lebih baik nantinya untuk kamu. Bisa udah kamu rasakan sekarang, atau kamu merasa yang ada sekarang itulah yang harus kamu jalani, itulah yang terbaik menurut kamu, tapi beberapa ini nanti baru terasa. Ada kok yang lebih baik daripada dia. Istilahnya kamu udah nanam karma baik, jadi kamu menuai karma baik, didekatkan dengan orang-orang baik.
kamu berhasil di sini. Finansial, karir, kerjaan, bisnis sebenarnya bisa berkembang ke depannya. Kamu perlahan bersinar, kamu perlahan kayak orang yang, ya, kamu diberikan banyak anugerah, berkah yang luar biasa. So, meskipun sakit, meskipun kadang menyesali, merasa kok aku bisa ya kayak gitu ke dia, kok sebucin itu aku, kok aku baik banget sama dia waktu itu, kok aku terasa kayak dibodoh-bodohin, dimanfaatin, bla bla bla. Tapi kamu ngerasa ya udah, itu adalah proses pendewasaan diri, gitu. Jadi kamu di sini atau ke depannya banyak sih kebahagiaan buat kamu. Ada cinta-cinta baru, orang-orang baru, bahkan ya orang yang selama ini menjauh itu akan mendekat ke kamu. Seperti itu. Ini bisa siapa aja sih. Yang jelas banyak kebahagiaan kamu. Tapi sampai ke depannya, mau sebaik apapun orang ke kamu, atau ada orang yang jauh lebih baik untuk kamu, tetap aja koneksi kamu tetap kuat sama orang yang pernah nyakitin kamu. Karena ada rasa kehilangan ya. Dia seperti bagian jiwa kamu. Kamu akan ngerasa, ya dia gimana ya kabarnya. Nanti kamu juga ngerasa gitu. Moga-moga dia sehat-sehat ya. Moga-moga dia berubah ya. Kangen deh sama dia. Nanti ada kayak gitu. Atau ada terasa. Oke. Sekarang perjalanan dia ya. Perjalanan dia gimana? Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Ini ada, wah, Cancer ya, Pisces. Oke, Capricorn. Baiklah. The last one. Oke, the Fool. Ya, Aquarius ya, Libra. Jadi kalau perjalanan dia tuh ke depannya berat sih sebenarnya. Dia kira nggak komunikasi dengan kamu, hidupnya nggak ribet lagi. Dia kira nggak deket sama kamu lagi, dia bisa bebas tanpa drama. Dia kira tanpa kamu ya semua akan baik-baik aja. Gua bisa hura-hura, menye-menye kesana kemari. Atau ya nggak ribet lah kalau nggak ada kamu gitu. Maksudnya ya membatasi komunikasi dengan kamu itu membuat hidupnya nggak ribet. Asumsinya seperti itu. Tapi lucunya orang ini cari kamu lagi. Di dalam diamnya itu, di dalam ketidaktahu-diriannya itu. Ketidaktahu-dirian. Nah, kadang dia ngerasa gitu. Aku sebenarnya kayak nggak tahu diri ya, gitu. Aku nggak menghargai kamu. Aku nggak mau menjaga silaturahmi. Aku nggak mau merawat komunikasi dengan kamu. Padahal kamu udah baik selama ini. Nggak tahu diri banget gitu akunya. Tapi ya udahlah. Ya gitulah doang. Ya udahlah doang. Jadi lucu. Ini ada yang childish orangnya. Sampai beberapa waktu ke depan pun dia sulit menjadi dewasa. Sulit banget. Ini orangnya ya banyak hal yang dia rasa lebih daripada kamu. Contoh, dia merasa lebih penting kok sama yang lain, lebih penting kok memihak sama itu, memihak sama yang sana, lebih penting cuan kok, lebih penting kok hidup yang ya heboh, hidup yang berpetualang. Gue maunya begini begitu, itu lebih penting buat gue. Jadi kalau gue ngerasa bersalah juga,
ya udahlah, paling kalau gua kangen sama lo tinggal stalking lo aja kan di sosmed gitu. Jadi orangnya sebenarnya terus mencari kamu sampai ke depannya, mau dia sibuk sama hidupnya, sibuk sama kegiatannya, sibuk ke orang lain juga, dia cari kamu terus kok. Lihat-lihat sosmed kamu, masih hidup nggak ya si Yolanda ini. Eh, si Jeffrey ini, dia lihat-lihat postingan kamu, kata-kata yang kamu upload dia lihat. Kadang dia ngerasa, apaan sih lu ngupload kayak gini, mau bikin gua begini ya, begitu ya, nggak mempan kali gitu. Gue tetap keras kok orangnya. Ya udah, kalau gua maunya nggak komunikasi emang kenapa, ya udah gitu. Kalau gua ngerasa bersalah, tapi kan ya udahlah gitu, ya udahlah. Nah, beberapa seperti itu. Tapi ini ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. eh, banyak banyak semacam hal-hal buruk terjadi sama dia. Mungkin dia menuai karma buruknya. Jadi di sini ada kesakitan, kekecewaan. Dia mungkin dikecewakan sama orang-orang, entah sama orangnya yang lain. Maksudnya kayak dia kan dealing juga nih sama orang lain. Mungkin saat ini atau nanti dia dealing sama orang-orang yang lain lagi, yang dia rasa lebih baik dari kamu atau lebih menarik, lebih lebih cuan gitu ya. Tapi ternyata dia dikecewakan. Ada kesakitan di sini, bahkan ada kehilangan. Ini bisa juga tentang faktor finansial ya. Ada kesusahan dia suatu saat nanti, atau sudah ada yang merasa. Jadi ada kesusahan dia dalam meraih masa depannya. Dia akan merasa bahwasanya masa depannya nggak terjamin karena banyak masalah di sini, soal kerjaannya, studinya, bisnisnya, keuangannya atau apa gitu. Jadi ada kayak aku ngeliat sense, aku ngedenger sense dia bakalan awakening kayak kamu. Beberapa ini twin flame yang kalian itu high vibration, energinya luar biasa. Jadi kalau kamu mulai dari diri kamu sendiri untuk memperbaiki diri kamu, ya, dia akan mengikuti kamu juga. Makanya ini aku lihat dia akan kayak kamu yang awakening. Kamu kan mungkin udah awakening atau menuju ke situ. Kamu kan udah terbangun spiritual. Nah, dia akan seperti kamu. Tapi ini memakan waktu yang lama. Soalnya banyak banget drama di hidup dia, ya. Gitu. Jadi ya, kadang dia merasa sih ternyata bisa kayak gini ya hidup aku. Nanti suatu saat dia mikir kok, atau ini dia udah rasa gitu, kayak perasaan lu nggak musik hidup gue lagi, perasaan kamu nggak ganggu hidup aku lagi, perasaan kita nggak deket lagi, tapi kok malah hidupku lebih berat ya gitu. Malah aku merasa butuh sosok kayak kamu. Kenapa ya? Apa memang Tuhan ingin aku menuju kamu? Cie. Gitu. Ini kalian yang punya kualitas bagus. Kamu yang kayak ya sebenarnya kamu tuh terbaik, tapi dia nggak mengakui itu. Sebenarnya kamu yang paling tulus. Ya suatu saat dia sadar kok. Orang baik itu diingat kok kak gitu. Gitu tante ya om. Nah, door to spirit. Jadi ya terkadang kamu pengen denial sih, kayak ya udahlah, ngapain sih orang kayak gini dipikirin lagi. Ada loh yang lebih baik, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Kamu kadang mikir gitu. Atau kamu ngerasa ya fokus aja lah ke masa depan, fokus aja lah ke cuan. Selagi ada cuan kan semua aman. Beberapa mikir gitu. Tapi memang tidak bisa diungkiri, hati kamu kuat banget ke dia. Kamu mikirin dia juga sih sampai ke depannya.
Ya, beberapa kalian harus menyadari kalau kamu selama ini mencintai dia berlebihan. Jadi agak susah melupakannya. Gitu. Tapi ini lebih kayak kamu ya udahlah. Aku berdamai kok dengan keadaan gini. Aku juga berterima kasih lah dia udah hadir di hidupku. Karena dia aku bisa menemukan jati diriku. Sejak tersakiti oleh dia, aku jadi tahu menyayangi diriku sendiri. Aku mengembangkan hidupku. Kamu ngerasa gitu. Tapi beberapa kalian kadang ya mungkin merasa ya aku nggak perlu sih cerita ke siapa-siapa. Ini kayaknya aku pendam aja sendiri. Aku mau cerita ke yang lain, ke orang lain atau ke siapa. Aku takutnya jadi dijudge, dihakimi. Jadi kalian kedepannya akan memendam semuanya sendirian. Kamu pendam semuanya sendirian. Nonton tarot pun sendirian. Karena kamu ngerasa ya, aku fokus nih ke energiku. Jadi aku cari pencerahan itu sendirian. Aku reading tarot atau nonton tarot. Orang nggak perlu tahu lah gitu. Aku di kamar diam-diam sendiri, aku cari pencerahan. Karena aku juga mau curhat ke siapa. Atau kamu merasa ya daripada cerita ke orang yang ngejudge nanti kalau menghakimi gimana, lebih bagus ya cari pencerahan di tarot gitu. Kamu merasa ada input yang kamu dapat kan gitu. Nggak rugi juga. Karena kalau kamu dengar pencerahan kan kamu sebenarnya ya menambah energi positif, bukan menebar kemudian jadi toxic gitu. Oke. Lalu kita lihat lagi ya. Terus apa dulu? Oke, happy. Kuat banget energi dia itu. Suatu saat dia akan kayak kamu. Dia akan menyelamatkan dirinya dari kehidupan toksiknya itu. Beberapa dari mereka tidak mau lagi nanti dipengaruhi orang lain. Karena dia merasa, aku toksik terus sih kalau dengerin orang. Aku kalau memihak sama ini, sama itu, hidup aku kayak gak ada kemajuan gitu loh. Coba kalau sama kamu, positif, bisa berkembang. Tuh, jadi baper dianya. Semakin hari dia akan semakin kangen sama kamu. Semakin hari dia menyadari kalau dia semakin cinta sama kamu dan merasa kamu pantas kok dicintai gitu. Dan dia ini akan memantau terus perkembangan hidup kamu sampai ke depannya. Kamu privacy juga hidup kamu dia akan pantau. Dia akan terobos gitu, sembunyi-sembunyi. Dia kayak akan selalu melihat, memperhatikan kamu diam-diam. Sampai suatu saat dia tahu kamu bisa bahagia tanpa dia. Kamu bisa bahagia dengan yang lain sebenarnya. Dan dia akan bertanya-tanya, kenapa ya kayak gini? Kenapa ya aku waktu itu kok membiarkan kamu gitu aja? Kamu kan orang baik, harusnya kan diperjuangkan gitu. Tapi kok baru sekarang aku nyadarnya, ini kan udah terlambat. Apalagi kalau udah ada orang lain, aku bisa apa gitu. Overthinking lah dianya. Ngerasa kita sudah beda banget loh. Tapi kok aku sayang terus ya sama kamu. Perlahan orang ini mencoba, ya udah, ini mungkin pelajaran hidup aja. Aku tahu kok, aku pernah bikin salah sama kamu. Aku tahu ini karma buat aku, gitu. Jadi kadang dia merasa, ya cuek aja lah gitu, meskipun menyakitkan. Cuma, seperti kayak dia merasa, ada hal penting yang harus aku bilang ke kamu, gitu. Aku gak tahan juga kalau memendam itu semua. Kayak misalnya aku pengen ngasih tahu kejujuran hatiku tentang perasaanku sama kamu. Kadang aku juga kayak pengen gitu
ngelakuin sesuatu untuk kamu buat menebus kesalahanku. Aku pengen minta maaf dan banyak hal sebenarnya yang pengen aku lakukan, aku berikan ke kamu. Karena ya ini beberapa dari mereka merasa ya kalau nggak minta maaf sama kamu hidupnya nggak tenang gitu. Selalu ada illumination, kayak petunjuk dari semesta yang membuat dia tuh nyadar ya lu nggak bakalan tenang gitu loh kalau lu nggak minta maaf. Soalnya yang lu lakuin selama ini ke dia tuh kejam gitu. Orang yang bijak kayak kamu, yang sabar kayak kamu kan pernah dizolimi sama dia. Kayak dia tuh seperti orang yang ya manfaatin kamu mungkin, biarin kamu berjuang gitu aja, terus nggak menghargai. Ya udah banyak lah air mata kamu gitu. Tapi kan dia childish mungkin saat itu. Dan setelah ada pendewasaan diri baru kayak ya ini sih kayaknya yang Tuhan inginkan gitu. Kayaknya Tuhan pengen aku menebus semuanya gitu. Makanya nih kayak dia mau bergerak ya, meskipun sekarang udah sulit atau nanti nih udah sulit banget lah ya, entah karena apa. Ini ada pergerakan dia pengen ke kamu. Kita shuffle lagi ya, kayak gimana cara dia berunion ke kamu. Oke, the liminal dance. Jadi ini beberapa dari mereka atau beberapa kalian dealing sama orang yang mungkin dia tuh akan muncul bisa dengan sebuah pembicaraan, bisa dengan sebuah pertemuan, tapi di situ keadaannya sudah kikuk gitu ya. Misal ada yang lain. Jadi kayak ya udahlah, komunikasi sebatas silaturahmi aja. Habis itu hilang lagi. Oke. Lalu di sini dia melunaskan karma-karma buruknya. Ada suatu momen nanti dia seperti kayak banyak merasakan kehilangan, atau memang dia harus kehilangan seperti itu supaya dia menjadi jiwa yang baru, jiwa yang lebih baik. Mungkin dia akan terpisah dengan orang lain sampai dia merasakan kesendirian. Ini ada kesendirian di hidup dia. Terus dia ingin mencari kamu, tapi dia nggak sembarangan sih cari kamu, apalagi kalau kamu udah ada orang lain. Jadi dia akan hadir lagi, tapi bisa hilang lagi. Tapi di sini ya namanya koneksi spiritual. Kadang kalau energi mirror ya, twin flame, kita bisa loh mengalami kejadian-kejadian yang sama, siklus hidup yang sama nih. Kalau dia bakalan merasakan kehilangan, kamu kemungkinan juga bisa seperti itu. Bisa ini karena membayar karma masing-masing. Jadi istilahnya ada masa dimana kalian itu bisa sama-sama sendiri nantinya. Sendiri karena apa? Bisa karena perpisahan dengan yang lain, karena kehilangan. Nah, di saat dia tahu kamu sudah benar-benar tidak ada intervensi dari yang lain, dia mau bergerak ke kamu. Jadi di situ komunikasi akan intens ya. Apalagi dua-duanya kamu sama dia udah sangat spiritual. Udah benar-benar melepaskan energi negatif dari dunia ini. Menjadi jiwa yang baru, jiwa yang bertumbuh gitu. Tapi ini beberapa kalian ngerasa ya oke lah kalau ada penyatuan, tapi sebatas komunikasi aja lah, sebatas pertemuan aja lah, atau ya kalau bersatu juga mending jadi partner jiwa aja gitu loh. Atau memang kedepannya kamu sama dia sulit bersatunya. Jadi kayak
ya bersatu secara fisik itu sulit gitu Kak. Kalau bersatu secara jiwa kamu ngerasa ya dia tuh bisa lah jadi keluarga jiwaku, kembaran jiwaku. Jadi banyak dari kalian yang bisa aja nanti pengennya bersatunya secara jiwa saja. Kayak ya dialah bagian dari jiwaku. Dari jiwa dia, aku bisa seperti jiwaku yang sekarang. Aku bisa sespiritual sekarang. Tapi banyak juga dari kalian yang berpengharapan bersatu juga secara fisik. Jadi istilahnya jangan jiwa aja lah yang menyatu, fisik juga lah gitu. Ya kadang ya manusiawi sih. Cuma kembali lagi, hati-hati dengan ego masing-masing ya. Kadang memaksakan kehendak juga takutnya jadi obsesi. Takutnya jadi menyakiti lagi gitu, tersakiti lagi gitu. So, ada beberapa kalian yang memang suatu saat kalaupun sendiri kamu malah lebih nyaman sendiri. Kamu lebih nyaman kayak ya udah kalaupun suatu saat gue single atau gue jadi single parent, yang nggak segampang itulah aku pengen bersatu fisik dengan dia gitu. Kalau dianya nanti balik lagi kumatnya, jahatnya, males gitu. Udah partner jiwa aja ya, ada yang rasa gitu. Tapi memang ada juga yang beberapa kalian ya memang jiwa sudah menyatu tapi pengen juga gitu union secara fisik, pengen juga bersatu secara fisik ya. Jadi kalian nanti bisa ini sama-sama berjuang karena sama-sama udah awakening. Jadi kalian gak akan bisa terpengaruh oleh siapapun lagi. Kalian berdua bisa sama-sama fighting, sama-sama berjuang melawan tantangan, rintangan, perbedaan segala macam ya bisa kalian lewati. Ada yang seperti itu. So ya berpengharapan yang positif aja ya. Kalau memang maunya bersatu hanya sebatas jiwa saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau secara jiwa dan fisik juga bersatu, it's okay. Nggak apa-apa berpengharapan ya. Tapi tetaplah di jalan yang benar supaya Tuhan memudahkan segala urusan kamu. Oke? Cirinya kamu atau dia, kalian atau berapa ya? Ini huruf dulu lah ya. Oke. Huruf apa ya? Ini di nama dia atau nama kamu? Aku ambil ya. Aku shuffle nih. Udah belum? Oke, cukup ya. Ini ada W, V, R, ada I, ada G, ada M. Oke. Ada E, ada T, B, U, K, O, D. Ada F, Q, H, J, A, S. Oke. Ini ada W, V, R, I, G, M, E, T, B, U, K, O, D, F, Q, H, J, A, S. Ini hurufnya ya. Oke. Terus tempat, wilayah, bisa dia, bisa kamu, bisa beberapa aja.
ada Blitar ya, Jombang, itu Jawa Timur ya. Oke, ada Jogja, Vietnam, Samarinda, Bangka Belitung, Tangerang, Amerika, USA, Kediri, Singapura, Solo, Arab Saudi. Oke. Ini ada Palembang. Wah. Sukabumi ya. Sukabumi. Oke. Australia. Jambi. Manado. Semarang. Turki. Jakarta, Balikpapan, Oke, Sidoarjo, Sidoarjo, baiklah. Terus ada Depok, Korea, Bekasi, Banjarmasin, London ya. Oke. Terus ada Madura, Pekanbaru, Makassar. Ini ada Kalimantan, ada Majalengka. Oke, bottom of the deck, Cimahi. Cimahi ini dekat Bandung ya, Jawa Barat. Jadi sampai di sini dulu, beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.